Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada kabar yang cukup menggemparkan dan cukup membuat kita gembira, di mana salah satu pemain terbaik timnas kita, Rizky Ridho, itu mendapatkan nominasi Puskás Award, jadi gol terbaik FIFA. Jadi jangan lupa untuk voting. Dia sekarang lagi berjuang dan juga lagi bersaing dengan beberapa pemain-pemain Eropa ternama seperti Lamine Yamal dan beberapa pemain yang lain. Dan seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen soal Rizky Ridho yang masuk ke dalam nominasi Puskás Award? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Nominasi Puskás tahun 2025 sudah resmi dirilis. Kalian bisa lihat nama seperti Declan Rice, Lamine Yamal, Montiel, tapi ada satu yang kurang. Ada Rizky Ridho yang masuk ke dalam nominasi. Kalian pernah bilang ke gua, golnya Rizky Ridho bakal berhadapan langsung sama golnya Declan Rice melawan Real Madrid di Champions League. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan golnya Rizky Ridho melawan Arema, di mana dia berhasil mencetak gol dari tengah lapangan. Dan posisi Rizky Ridho itu sebagai center back. Gue ulang sekali lagi, mencetak gol sebagai center back. Untuk seluruh warga Indonesia, kalian pasti tahu harus melakukan apa. Yes, setuju. Dimana kalian bisa membantu Rizky Ridho untuk memenangkan Puskás lewat jalur voting, dimana 50% voting bakal dilakukan sama fans dan 50% sisanya bakal dilakukan sama ahli FIFA. Nanti pokoknya kalian bisa nemuin Rizky Ridho dan tinggal pilih mau ditaruh di urutan berapa. Nomor 1 lah. Caranya juga gampang, kalian tinggal cari FIFA dan kalian tinggal ikutin aja langkahnya. Voting untuk memilih Puskás terbaik di tahun 2025. Tinggal geser ke bawah dan kalian bakal nemu yang namanya Rizky Ridho. Tinggal ikutin aja sisanya. Setelah pilih peringkat pertama, pilih peringkat kedua dan juga peringkat ketiga. Ini kurang lebih 3 urutan gol terbaik di tahun 2025 yang paling layak untuk memenangkan Puskás. Jadi teman-teman, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Voting sebanyak-banyaknya. Siapapun yang menonton video ini, jangan lupa untuk voting. Taruh Rizky Ridho di urutan paling pertama. Nanti kalau saya tidak salah, dia akan mendapatkan 5 poin kalau yang urutan pertama. Jadi Rizky Ridho masuk sebagai orang yang menerima nominasi, ya, nominasi Puskás Award atau gol terbaik dari FIFA. Kalau sampai Rizky Ridho memenangkan Puskás Award tahun ini, itu akan mencetak sejarah dan dia jadi satu-satunya pemain dari Indonesia yang memenangkan Puskás Award. Dan ayo kita dukung, ayo kita voting rame-rame. Pilih Rizky Ridho. Dan kalian tidak hanya bisa pilih Rizky Ridho, kalian bisa pilih 3 pemain di situ. Dan yang paling pertama jangan lupa pilih Rizky Ridho, pemain timnas Indonesia yang paling kita cintai itu. Silakan. Orang menang FIFA Puskás ada di sini. Apa benda ni, weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, senarai calon anugerah FIFA Puskás 2025 telah keluar awal pagi tadi. Dan satu nama telah menangkap perhatian penggemar bola sepak di Asia Tenggara. Tak lain tak bukan antara pemain kegemaran timnas Indonesia, Abang Rizky Ridho. Ini ialah seorang pemain yang selalu Abang puji pasal kebolehan dan kematangan dia walaupun hanya berumur 23 tahun. Apa yang luar biasa pasal pencalonan ini bukan saja kerana Rizky Ridho seorang je nomini dari Asia Tenggara, tapi sangat rare untuk seorang defender masuk anugerah ini. Biasanya yang menjaringkan gol gila lawa sampai masuk Puskás ialah penyerang atau pemain tengah, macam Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk dalam senarai Puskás tahun ini. Gol Rizky Ridho yang mendapat perhatian ialah rembatan jarak jauh untuk Persija Jakarta lawan Arema. Cantik gila bro, kalah David Beckham. Untuk Puskás ni, pemenang akan ditentukan 50% undi orang awam dan baki 50% panel ahli FIFA. Sejujurnya abang tumpang gembira untuk Rizky Ridho dan juga sahabat-sahabat Indonesia. Semoga Rizky Ridho bisa menang FIFA Puskás tahun ini dan mengharumkan nama Asia Tenggara. Sebagaimana Muhammad Faiz bin Subri dari Malaysia telah menjadi pemain bola sepak Asia pertama yang menang anugerah Puskás pada tahun 2016. Jom kita sama-sama undi untuk Rizky Ridho. Dan untuk suka-suka abang nak tahu, go siap. Kalau Malaysia pernah punya Faiz Subri,
Iya, Indonesia punya Rizky Ridho. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal kita punya sepak bola lebih bagus dari mereka. Ya, jadi gol Rizky Ridho ketika dia membela Persija ke gawangnya Arema itu masuk sebagai salah satu nominasi Puskas Award. Jadi ayo teman-teman, kita dukung. Kalau Malaysia pernah punya si Faiz itu, kita juga harus punya Rizky Ridho. Jangan mau kalah, ayo kita dukung Rizky Ridho. Kita vote, siapapun yang nonton video ini, ayo kita vote sebanyak-banyaknya. Pilih Rizky Ridho. Ingat, nomor 1, taruh dia di nomor 1. Ayo, nomor 1 loh. Jika Malaysia dulu punya Faiz Subri yang raih Puskas Award, kini Indonesia punya Rizky Ridho yang bisa jalankan rekor yang sama. Siapa sangka FIFA kemarin malam mengumumkan bahwa Rizky Ridho jadi salah satu nominator untuk Puskas Award 2025. Golnya melawan Arema yang dipilih FIFA memang sangatlah fantastis. Berawal dari dirinya memutus serangan Arema, Ridho langsung memberi bola kepada Rio Matsumura. Rio Matsumura memberikan umpan rupas luar biasa untuk Ridho. Bukannya melakukan dribble, Ridho dengan cerdiknya melakukan tendangan langsung dari tengah lapangan yang masuk ke gawang Arema. Ajaibnya dia hanyalah seorang bek, namun insting cetak golnya luar biasa. Dia kini bersanding dengan nama-nama seperti Yamal dan Declan Rice. Sistem pemilihan gol terbaik Puskas ini adalah melalui voting di situs FIFA. Masa iya dengan 200 juta orang lebih penduduk Indonesia nggak bisa memenangkan Ridho untuk penghargaan ini? Pastinya bisa dong. Iya, harusnya bisa. Kalau soal voting memvoting, serahkan ke netizen Indonesia. Tapi kita doakan juga semoga panelis dari ahli FIFA itu memilih Rizky Ridho sebagai pemenang Puskas Award tahun ini. Jadi nanti 50%-nya dari voting, 50%-nya itu dari ahlinya. Jadi kita doakan semoga ahlinya itu memilih gol Rizky Ridho sebagai gol terbaik atau Puskas Award tahun ini. Jadi kita doakan saja semoga Rizky Ridho bisa jadi pemain berikutnya nomor 2 dari Asia Tenggara yang memenangkan Puskas Award, dan pertama untuk Indonesia. Ayo kita dukung pemain timnas kita bisa dapat Puskas Award tahun ini. Kalau sampai dapat Puskas Award, saya pikir ini luar biasa sekali dan sangat membanggakan untuk sepak bola Indonesia, khususnya timnas, teman-teman. Itu keren itu. Hari ini kita dapat satu berita yang membanggakan untuk ASEAN, lagi-lagi untuk orang Indonesia, yang mana gol Rizky Ridho Ramdhani telah pun dapat nomination untuk Puskas Award tahun 2025. Kalau korang tak tahu Puskas Award ni apa, Puskas Award ni adalah award untuk gol paling lawa pada tahun ni. Okey, gol paling cantik, gol paling padu lah. Alright, so jom kita sembang sikit pasal berita ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan butang follow-nya, jangan lupa. So gol yang dihasilkan Rizky Ridho ni adalah gol sewaktu Persija Jakarta menentang dengan Arema FC. Korang boleh tengok gol tu dekat YouTube semua, even dekat channel FIFA sendiri. Disebabkan yelah Rizky Ridho ni masuk dalam nomination, so kita boleh tengoklah dia punya gol memang sangat-sangat lawa, geng. Bukan setakat lawa, gol dia memang betul-betul effort daripada hujung line paling belakang, okey, untuk Persija Jakarta. Rizky Ridho bawa ke depan, passing and then berlari pergi ke tengah padang, dan boleh kata hampir halfway line lah dia melakukan satu rembatan, satu sepakan jarak sangat jauh. Sebab dia perasan keeper tu terkeluar sedikit daripada kotak penalti, maka bola masuk ke dalam gawang. Gol yang sangat cantik lah, guys. Ya, gol yang sangat cantik. Jadi teman-teman Malaysia, jangan lupa juga lah dukung Rizky Ridho, oke? Dukunglah, janganlah tetangga yang baik itu dukung. Cetak gol di laga derby, Kevin Dix menang lagi. Kembali tampil impresif sebagai bek tengah, pemain timnas Indonesia Kevin Dix sukses membawa timnya meraih 3 poin penting dalam laga derby Rhineland menghadapi FC Cologne. Mencetak gol melalui titik penalti, Kevin Dix secara resmi menasbihkan dirinya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Bundesliga Jerman. Pemain Indonesia pertama, bukan pemain Malaysia pertama. Aduh, tepuk tangan dulu nih buat orang-orang Indonesia, pemain-pemain Indonesia ini. Keren-keren ini pemain Indonesia ini. Ini dulu baru yang asli. Kalau yang di sana itu aduh palsu itu. Itu ilegal itu. Kalau ini asli ya, orang Indonesia pertama yang cetak gol di Bundesliga. Salah satu liga terbaik di dunia. Bayangkan itu, ada orang Indonesia loh cetak gol di sana.
Keren. Tidak hanya di Bundesliga, ada di Liga Italia juga, Serie A itu. Ada Jitses yang mungkin jadi orang Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A, bahkan ke gawangnya Juventus. Keren sekali pemain-pemainnya kita nih yang abroad ini, pemain-pemain diaspora kita ini. Beda dengan yang di sana yang katanya warisannya abal-abal. Bangga berdarah Indonesia, pemain Genoa ini buka suara soal asal-usul ibunya dari Jakarta. Yaps, nama pemain ini adalah Michael Egil Eriksson, berposisi gelandang tengah guys, dan market value-nya saat ini adalah 59,10 miliar. Memiliki keluarga negaraan Islandia. Wah, kalau begini bisa juga nih dinaturalisasi. Harusnya. Apalagi dia udah bangga dengan memberitahu sendiri bahwa ibu kandungnya berasal dari Jakarta. Apakah ini tanda dari Michael kalau dia juga tertarik bermain untuk timnas Indonesia? Menarik, kita tunggu aja guys. Karena biasanya kalau udah pemain ini sendiri yang buka suara, kemungkinan besar dia tertarik untuk membela timnas Indonesia. So, kalau menurut kalian gimana? Tapi kalau yang saya dengar infonya itu pemain ini dia sudah bermain sekitar 14 kali lah. Punya caps itu 14 kali bermain untuk Islandia. Jadi sudah tidak bisa lagi dinaturalisasi. Andai kata dia belum punya caps dengan Islandia, boleh lah. Saya rasa bisa lah, karena kita juga butuh pemain tengah itu. Seharusnya bisa. Gokil sih, gol Rizky Ridho dari tengah lapangan ke gawang Arema masuk nominasi FIFA Puskas Award bersaing sama Lamine Yamal. Gol itu bukan gol biasa, akurasi pas, timing pas, kiper cuma bisa lihat bola masuk. Sekarang Ridho disandingkan sama nama besar kayak Lamine Yamal dan Declan Rice. Indonesia jarang banget punya wakil di level ini, jadi momen ini penting. Klik link di bio gua buat nonton bola gratis. Ridho bikin banyak orang luar ngomongin sepak bola kita lagi. Effort kayak gini perlu dihargai. Kalau lo mau dukung Ridho, buka situs FIFA dan pilih gol dia. Pertanyaannya, Ridho bisa menang atau pesaing lain masih lebih kuat? Kalau soal voting, jangan ragukan orang-orang Indonesia, netizen Indonesia. Saya pikir kita ini 200 juta lebih lah, bisalah kita memenangkan Rizky Ridho untuk voting. Tapi kita doakan juga ya, semoga ahlinya nanti itu, panelisnya nanti itu memilih Rizky Ridho. Karena kalau kita lihat proses gol dan seorang defender mencetak gol seperti Rizky Ridho ini, saya pikir itu salah satu effort yang luar biasa dari pemain bertahan. Bisa cetak gol dengan sangat cantik seperti itu, dari usaha yang tidak main-main juga, harusnya itu bisa jadi pertimbangan nanti ahli FIFA itu memilih Rizky Ridho sebagai pemenang Puskas Award tahun ini. Doakan dan kita voting rame-rame. Let's go! Timnas Malaysia targetkan lolos Piala Dunia 2030. Wah, targetnya ini lebih cepat ya daripada negara mana tuh yang federasinya itu bilang bahwa negara itu lolos tahun 2034. Masih kerenan Malaysia berarti ya. Oh, negara Konoha. Punya target dan PD lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Ini baru keren namanya guys. Dimana target ini disampaikan oleh Menpora Malaysia yang bernama Hannah Yeoh, yang menjelaskan roadmap dengan target untuk skuad Harimau Malaya lolos ke Piala Dunia 2030 sekaligus masuk peringkat 5 besar di level Asia. Nah, ini baru federasi namanya. Nggak pelin-pelan, targetnya jelas, bukan kayak federasi yang itu yang awalnya target lolos Piala Dunia 2026. Terus berikutnya dia bilang 2030. Nah, yang terbaru dia mengatakan target untuk negara tersebut adalah 2034. Aduh, pusing. Kalau menurut kalian gimana? Iya, memang federasi Konoha itu begitu, tidak jelas, bukan tidak jelas, tapi ya tidak bisa dipercaya omongannya. Siang ini tempe, siang ini kedelai, malam sudah jadi tempe itu. Ya, begitulah. Federasi di Konoha, bukan Indonesia loh teman-teman. Konoha, ingat, Konoha bukan di Indonesia loh, beda ya, harus bisa dibedakan itu. Tak mau disalahkan, Malaysia malah sebut FIFA lah yang salah. Mantan Hakim Pengadilan Banding Malaysia, Hamid Sultan Abu Bakar, menilai FIFA sudah bertindak di luar batas wewenangnya dalam kasus dugaan dokumen palsu 7 pemain naturalisasi. Hamid Sultan menyebut jika dokumen yang dipermasalahkan FIFA bukan hasil pemalsuan, melainkan dikeluarkan resmi oleh pemerintah Malaysia. Maka dari itu, Hamid Sultan menegaskan bahwa FIFA tidak berhak menyebut dokumen resmi negara berdaulat sebagai dokumen palsu, walaupun mungkin ada kekeliruan administratif. Gimana menurut kalian atas pernyataan Hamid Sultan? Ya lain hal kalau dia warga negara biasa. Orang kampung sekalipun, orang bodoh buta huruf sekalipun tahu itu. Kalau dia warga negara biasa, bukan seorang pesepak bola, ya FIFA tidak mungkin intervensi. Justru karena dia itu pesepak bola, makanya diintervensi sama FIFA, mau itu dikeluarkan sama negara sekalipun. Tapi kalau dia statusnya adalah seorang pesepak bola profesional dan dibawa dari naungan FIFA, wajar FIFA itu investigasi. Wajar kalau FIFA itu dia intervensi. Kenapa? Karena kalau tidak diintervensi dan tidak ada investigasi dari FIFA,
ada kecurangan di tim Malaysia, maka itu nanti bisa akan jadi melebar kemana-mana. Bisa saja negara-negara lain dengan enaknya mereka menaturalisasi pemain yang bukan pemain-pemain mereka, atau pemain yang tidak punya darah dari negara yang mau naturalisasi itu. Jadi walaupun dia bilang itu dikeluarkan resmi, dokumen resmi dari negara berdaulat segala macam, pertanyaannya orang itu pemain bola, pesepak bola profesional atau masyarakat biasa? Kalau masyarakat biasa masuk akal, betul. Kalau FIFA intervensi berarti FIFA salah. Tapi selagi dia pesepak bola profesional dan berada di bawah naungan FIFA, maka FIFA punya hak juga untuk intervensi. Hakim kok pemikirannya begitu? Gimana sih? Tapi ya sudahlah, semoga mereka bisa menang nanti itu di sidang CAS itu. Karena sekarang kita fokus dulu untuk Rizky Ridho yang untuk memenangkan Puskas Award. Ya, dia masuk nominasi dan kita harus voting sebanyak-banyaknya, dan kita doakan juga semoga orang-orang yang ditunjuk sebagai ahli nanti itu memilih Rizky Ridho sebagai pemain sepak bola yang memenangkan Puskas Award tahun ini. Kalau Malaysia pernah punya Faiz Lubis, apa itu? Kita juga harus punya Rizky Ridho. Jangan mau kalah teman-teman. Ini kesempatannya kita nih, opportunity harus digunakan. Hey, let's go bro. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal Rizky Ridho yang akan memenangkan Puskas Award. Let's go, kita voting dan kita pilih Rizky Ridho. Terima kasih sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.